يا ربي بالمصطفى دمم مفاسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى دمم مفاسدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحارس الآمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ولن يديك رسول الله جاءك بعيد الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما إن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي مصطفى وسيلنا واغفر لنا بالمضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 18, 7 baris dari atas. Di dalam kurung wa amal khoslatul asaniyah halaman 18, 7 baris dari atas. Yang dalam kurung ada wa amal khoslatul asaniyah. Wa amal khoslatul asaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala وأما الخصلة الثانية التي تقتضي التفرد عن الناس في هذا الشأن أن الناس يفسدون عليك ما يحصل لك من العبادة إن لم يعصم الله سبحانه بسبب ما يعرض من قبلهم من دواعي الرياء والتزين. ولقد صدق يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله حيث قال رؤية الناس بساط الرياء وهؤلاء الزهاد قد خافوا على أنفسهم من هذا المعنى حتى تركوا الملاقاة والتزاور. ولقد ذكر أن هرم ابن حيان قال لأويس القرني رحمهم الله يا أويس سلنا بالزيارة واللقاء. فقال أويس قد وصلتك بما هو أنفع لك منهما وهو الدعاء على ظهر الغيب لأن الزيارة واللقاء يعرض فيهما التزين والرياء. وقيل لسليمان الخواس حيث قدم إبراهيم بن أدهم أفلا تأتيه فقال لأن ألقى شيطانا ماردا أحب إلي من لقائه فاستنكروا ذلك من قوله. فقال إني أخاف إذا لقيته أن أتزين له وإذا لقيت شيطانا امتنعت منه. ولقد لقي شيخي الإمام بعض العارفين فتذكر مليا
ثم دعا في آخر حديثهما فقال شيخي الإمام العارف ما أظنني جلست مجلسا أنا به أرجى من مجلس هذا. فقال له العارف لكني ما جلست مجلسا أنا له أخوف من مجلس هذا. ألست تعمد إلي أحسن حديثك وعلمك فتحدثني بها وتظهرها بين يدي وأنا كذلك. فقد وقع الرياء فبكى شيخي الإمام مليا ثم غشي عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Melanjutkan daripada pembahasan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kita sampai dalam ucapan Al-Imam Al-Ghazali. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin yang hari ini adalah wa ammal khasratu tsaniyah. Sedangkan alasan kedua, sebab kedua, ya, penyebab kedua, allati yang taktadi, yang alasan tersebut menjadikan at-tafarrud 'anil nasi bi hadzal syan, yang menyuruh kita, mendorong kita supaya kita at-tafarrudu 'anil nas, at-tafarrud 'anil nas, yang kita menyendiri daripada orang. Apa sih alasan kita disuruh, kata Imam Ghazali, kenapa kita mesti menyendiri daripada orang-orang? Itu yang pertama, yang udah kemarin, yang hari ini adalah yang kedua. Katanya apa alasannya fi hadzal syan? Anan nas, karena kata alasan yang kedua, yang pertama kemarin itu manusia nyibukin kita, ya. Kenapa kita mesti menyendiri dalam beribadah, tidak banyak ketemu orang, karena orang nyibukin kita. Kita sibuk sama orang pasti nggak bisa kerjain yang lain gitu, ya. Karena kan hati satu, badan satu. Yang kedua, alasan yang kedua, ini yang kedua, anan nasa, yang kedua, kenapa kita mesti menyendiri? Karena katanya sesungguhnya manusia, orang-orang, yufsiduna 'alaika ma yahsulu laka min ibadah. Kalau kita memang jalannya mencari ibadah, itu orang-orang akan yufsidun, akan merusak 'alaika, atasmu, ma yahsulu laka, apa-apa yang sudah kamu hasilkan minal ibadah. Ibadah yang sudah kita hasilkan selama ini, kalau kita sering ketemu orang, bisa rusak, bisa tergelincir, bisa kita salah ngomong, bisa rusak. Ibadah yang sudah kita kumpulkan, yang kita bakal lihat, berharap pahalanya kita bakal lihat, gara-gara sering ketemu orang, kita bisa tergelincir, salah ngomong atau bagaimana, sehingga ibadah kita rusak. Coba nggak ketemu, aman. Atau berkurang ketemunya, aman, lebih aman. Lebih nggak aman kalau ketemu banyak orang. Itu alasannya. Illam ya'simillahu subhanahu. Kalau bukan Allah yang jaga. Ya bisa juga sih ketemu orang tapi terjaga, bisa juga gitu kan. Tapi bisa juga tergelincir. Ya, tapi resiko tergelincirnya lebih banyak kalau kita sering ketemu orang. Apa sebabnya kok bisa orang-orang merusak daripada ibadah kita? Bisa babi, karena dengan sebab ma yu'radu min qibalihim. Dengan sebab apa-apa yang muncul dari mereka, min qibalihim, dari arah mereka. Ya, bukan min qablihim itu, ya, min qibalihim, dari arah mereka. Apa-apa yang muncul dari sering kita ketemu sama orang-orang, muncul dari arah mereka, apa? Min dawa'ir riya, daripada panggilan-panggilan riya. Kita sering ketemu orang, akan terpanggil tuh dari arah mereka untuk kita riya, gitu. Wa tazayyun, untuk kita pura-pura baik, gitu. Tazayyun, pura-pura baik. Kita bukan sebenarnya begini, gitu kan? Depan orang begitu, ya kan? Kalau aslinya keluar nanti tuh, kalau udah kita sendiri keluar aslinya. Nah, jadi apa yang memanggil kita, menarik kita untuk kita begitu? Seringnya kita ketemu orang, pura-pura dicakep, pura-pura baik, pura-pura ini, padahal aslinya, waduh, ya kan, serem. Nah, hal itu merusak kita, merusak ibadah kita. Kita maunya apa adanya, luar dalam. Kalau bisa, dalam lebih bagus dari luar, gitu. Kalau bisa, dalam lebih bagus dari luar. Kalau enggak, ya udah sama, minimal sama. Di dalam begini, di luar begini. Jangan di luar pegang tasbih, di dalam dilempar tuh tasbih, ya kan?
masuk kamar udah ada orang buang gitu. Pas mau keluar, mana tasbih? Lupa, karena lupa nggak dipakai. Lupa dari mana tasbih. Dia mau pakai tasbih di kamar 1.000, kalau bisa tasbihnya 1.000, yang 1.000 buat butir itu kan. Nah, setiap malam dia baca la ilaha illallah, ada yang tahu. Di luar nggak pegang tasbih, nah, itu bagus. Cuman ini enggak, karena seringnya kita ketemu orang terlanjur ngomong macam-macam, akhirnya memaksa kita untuk tazayun pura-pura baik di depan orang, ya kan? Itu merusak, menggugurkan ibadah, ya, menggugurkan ibadah kita. Alhamdulillah tiap tahun anak umroh. Ya maksudnya bukan kabar. Alhamdulillah tiap tahun anak umroh. Ada rasa dalam hatinya, ada rasa. Pengen orang nggak ada nanya, ada baru pulang umroh nih, nggak ada nanya. Ya. Umroh nih, apa syukur. Padahal di sana kagak syukur, cuma gini doang. Cerah kan umroh tahalul cuma gini doang syukur. Ya ini enggak, kan baru pulang umroh syukur biar kelihatan. Nggak mesti kan? Emang mesti orang umroh syukur total apa habis rambut nggak mesti. Kalau bisa orang nggak tahu kita umroh boleh, cuman kan nggak enak kalau tetangga nggak tahu juga nggak enak. Cuman kalau misalnya bisa lebih bagus, gitu kan? Oh, haji ini semuanya tersimpan ibadahnya, lebih bagus. Hal itu yang mendorong, memancing kita untuk kita riak sama pura-pura baik tersebut gara-gara kita makin seringnya kita ketemu orang makin terpancing kita untuk melakukan hal itu, dan hal itu adalah di antara perusak daripada ibadah, nilai ibadah yang sudah kita kumpulkan. Walaqad sadaqa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dan telah benarlah Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah haitsu qala, ketika berkata, apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, ru'yatun nas bisatur riya, katanya. Jadi kalam hikmahnya diantaranya adalah kelihatan sama orang, ya, pandangan orang adalah karpetnya riya, gitu. Jadi semakin jauh orang memandang kita, semakin jauhlah terbentang riya, gitu. Makin jauh kita menjalin hubungan sama orang, makin lebar itu jalinan kita, makin lebarlah karpet riya akan terbentang. Kemungkinan kita riya makin lebar, gitu, makin banyak. Semakin luas, makin luas juga riaknya bisa terjadi, belum tentu juga sih, ya kan? Bisa terjadi. Jadi wahaula, katanya, maka mereka az-zuhad, yang orang-orang zuhud tersebut, orang-orang yang urusannya semuanya akhirat saja, ya, maunya membina akhiratnya aja, dunianya apa adanya, nikmat juga bukan kagak nikmat, cuman tidak itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya dunia ini dijadikan pembantu dia untuk menaikkan kualitas akhiratnya, gitu. Dia nggak mau juga hidup susah-susah di dunia, nggak mau. Cuman hidup nyaman tapi tidak dimudahin sama dunia yang dia mudahin. Ini orang-orang zuhad yang tujuan utamanya adalah akhirat. Bagaimana akhiratnya selamat pertama, udah selamat, bagaimana naik derajat, bagaimana bisa gini, bagaimana macam-macam. Jadi orang zuhad tersebut, apa katanya? Wa haula'i zuhad qad khafu ala anfusihim min hadzal ma'na. Maka orang-orang zuhad tersebut, mereka takut atas dirinya. Khafu ala anfusihim, takut atas dirinya min hadzal ma'na, dari makna yang tersebut di sini dalam kata-kata yang Yahya bin Mu'adz tersebut. Ru'yatun nas bisa turya, pandangan orang, semakin jauh kita sering dipandang sama orang atau ketemu sama orang, makin besarlah terbentang kemungkinan kita riya. Dari situ mereka takut para zuhad. Min hadzal ma'na. Sampai-sampai hatta tarakul mulaqah wa tazawur, sampai-sampai mereka tidak mau ketemu antara sama ulama, nggak mau ziarah pun nggak mau, udah dia di sana bukan nggak ganggu dia nggak ganggu anak, saking takutnya sampai ziarah pun nggak mau sesama teman, ya, zaman dulu walaqad dzukira, dan pernah disebut bahwasanya anna Harimah bin Hayyan qala li Uwais, pernah berkata, teman sama teman ini, Harimah bin Hayyan berkata kepada Uwais Al-Qarni, ya, zaman tabi'in, berarti zaman yang masih ada sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, berkata teman sama teman rahimahumullah berkata, apa katanya? Ya Uwais, wahai Uwais, sil Nabi ziarah wal liqa, ayo dong ziarahin ana dong, ana rindu pengen ketemu, kan ada teman sejati ana, teman dekat ana, ziarahin ana dong, ana di sini nih, ente nggak pernah main ke rumah ana, gitu kan? Temannya Uwais Al-Qarni, ya kan? Apa kata Uwais? Faqala Uwais, berkata Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni yang dapat salam dari Nabi Muhammad SAW, ya.
nggak pernah ketemu sama Nabi SAW, tapi dapat salam, Nabi SAW titip salam ke Uwais Al-Qarni. Waduh, khusus. Maka dicari sama Sayyidina Umar, ketika udah wafat, Nabi SAW udah wafat, nggak pernah ketemu sama Nabi SAW. Alasan nggak pernah ketemunya, padahal hidup di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena tinggalnya jauh di Yaman, tapi sudah dengar, ya sudah Islam dan sudah dengar tentang adanya Nabi SAW, tapi nggak bisa ke Madinah nemuin Nabi SAW gara-gara ngurus ibunya. Jadi sampai wafat Nabi SAW sehingga nggak ketemu juga. Makanya dapat salam khusus dari Nabi SAW. Dicari itu sama Sayyidina Umar ketika itu. Presiden ketika itu Sayyidina Umar presiden muslimin seluruh dunia. Mana jamaah haji kan dari Yaman nggak ada rombongan gitu. Mana di antara kalian yang namanya Uwais gitu? Presiden nyari presiden. Kita orang biasa gitu. Dicari mana yang namanya ini mana? Bisa lagi sono, cari ke sono, lagi ke sono, cari ke sono gitu. Presiden apa? Terus udah ketemu minta doain aneh. doain aneh. Waduh. Kalau kita mah, oh ya udah, anak minta. Ini enggak, udah itu sono, udah itu udah ketemu anak, udah ada salam udah sampai, udah sono gitu. Kalau kita mah, oh ada hubungan sama presiden nih, gimana nih kelanjutannya gitu kan? Kagak, presiden yang minta doa sama Uwais Al-Qarni, yang minta hubungan, yang minta jalinan. Uwais nggak usah udah. Anak kayak apa adanya atau kayak apa adanya gitu. Bagaimana apa adanya. Ini Uwais Al-Qarni apa katanya? Faqala Uwais, faqad wasaltuka bima huwa anfa'u laka minhuma. Katanya, ana sudah menjalin hubungan antara ana sama ente katanya. Ente minta ana menjalin hubungan dengan ziarah sama ketemu. Ana sudah menjalin hubungan ana sama ente sudah menjalin katanya. Yang lebih manfaat daripada itu, daripada ketemu sama ziarah. Apa itu? Wa huwa du'a ala dhahril ghaib. Ana sudah doain ente setiap hari katanya. Setiap hari ana doain. Ana selalu ingat ente katanya. Ana doain katanya. Berarti ana sudah menjalin hubungan, ana doain lebih baik itu. Enggak ada riaknya, enggak ada ininya, dan qabul, doa qabul. Kita doain orang lain qabul. Tanpa tahu orangnya. Ya Allah, ini usulan biar gini. Enggak tahu, dia enggak dengar. Dengar enggak boleh. Kalau berarti enggak dengar, dia lagi dengar. Enggak dengar biar dia gini gitu didoain. Biar umroh ya kan. Cepet-cepetan. Tapi tanpa orangnya tahu itu gobul, dan yang doain pun dikasih sesuai dengan yang dia minta. Buat orang itu diaminkan sama malaikat akan doain buat dia juga. Nah, gimana kita? Itu adalah diantara salah satu bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman kita tanpa ada riaknya, tanpa ada ini. Uwais Al-Qarni katanya begitu. Ana sudah menjalin hubungan antara ente sama ana yang lebih manfaat daripada ketemu katanya. Yaitu ana selalu doain ente. Doa ala dhahril ghaib, tanpa ente tahu. Lianna ziarah wal liqa, kalau kita ziarah atau ketemu, yu'radu fihi ma tazayyun wa riya. Imam Uwais Al-Qarni berkata, kalau kita ketemu nanti ada riyanya, nanti ada rugi. Ada pura-puranya. Antara rugi, ibadah yang sudah kita susun selama ini bakal hilang. Waqila li Sulaiman Al-Khawas, dan dikatakan kepada Sulaiman Al-Khawas, ada satu lagi ulama sufi ini. Antara yang mungkin kita akan lihat siapa dia nanti ini ya. Cuman nggak mungkin sekarang, mungkin akan datang ya. Apa katanya? Sulaiman Al-Khawas berkata, hina qadima Ibrahim ibn Adham, ketika Ibrahim ibn Adham datang kepadanya. Ibrahim ibn Adham, Sulaiman Al-Khawas, semua ini orang-orang besar semuanya. Kalau di silsilah ilmu akan disebut namanya. Jadi ilmu kita dari mana? Kan ada silsilah ilmu. Ilmu itu nggak ngambang, bukan ngambang dia. Ilmu itu bukan ana dari dia, udah gitu doang. Nggak gitu. Ilmu itu nggak bisa gitu. Ilmu itu ente dapat dari mana? Belajarnya dari mana? Dari fulan. Fulan dari mana? Fulan dari mana? Fulan. Nah, ini silsilah ilmu kita ke Imam Ghazali mungkin kan. Guru-guru kita ke Imam, langsung itu. Bukan terbang itu tuh langsung lompat itu bukan. Jadi pasti ada orang-orangnya, dan diantaranya itu murid Imam Ghazali juga, diantaranya gurunya Imam Ghazali juga. Diantara nama-nama yang akan tersebut dalam silsilah ilmu kita hampir keseluruhan di Asia, di semuanya itu nama-nama ini akan disebut. Sulaiman Al-Khawas, atau apalagi Ibrahim ibn Adham. Ya, mungkin Uwais Al-Qarni juga akan disebut. Ini mereka lah yang jalur ilmu kita kepada mereka. Nanti akan kita kupas satu persatu nama-nama tersebut ya. Apa di antaranya Ibrahim bin Adham ini bukan orang sembarangan, orang kaya raya awalnya.
anak raja di suatu daerah. Cuman bosan dengan kehidupan mewah yang berlimpah, benci sehingga benci sama dunia. Apa aja apa aja ada gitu, melimpah ruah. Anak raja. Gini doang udah 10 orang tuh. Apa ini mau apa gini doang. Baru gini doang udah ada 10 anak buahnya. Begini doang ada mau diambilin apa anak 10 ramai yang mau kesini. Pokoknya melimpah ruah kehidupannya. Akhirnya dia benci sama dunia, dia tinggalin tuh dunia. Tinggalin dunia, dia pengen cari guru. Dia dengar ada guru di daerah sono, anak mau ke dia, gitu, mau belajar. Anak capek lihat macam-macam ini pura-pura di kerajaan kan banyak pura-puranya. Baru begini, banyak begitu, ada nggak demen. Anak pengen hakikat. Anak pengen hakikat hidup itu bagaimana yang sebenarnya. Bagaimana itu hakikat hidup, pengen cari. Akhirnya dia cari ke daerah sono. Baru aja dia kan udah nyari kan. Dia awalnya kan pakai kuda, kendaraan yang dulu kan kuda dihias, ada budaknya, ada yang nuntun jalannya. Kalau ini supir, ada supirnya gitu kan. Mau kemana kan dituntun, nggak boleh keluar di sana dia tanpa orang pengawal, nggak boleh keluar. Dituntun sampai tengah jalan, udah nggak ada lirik-lirik, udah nggak ada, kerajaan udah jauh. Sini katanya supirnya kan atau budaknya. Lepas baju ente lepas. Ya. Dia lepas baju juga. Nih ente pakai baju anak, baju ente sini anak pakai. Baju budak, baju ente anak pakai, baju ente pulang. Nggak boleh perintah raja, nggak boleh kemanapun ente pergi anak mesti ngawal. Pulang. Ente nurut anak nggak? Iya nurut dia. Ya udah pulang. Di kendaraan, bawa kendaraan semua, jalan kaki. Ibrahim Adham menuju gurunya jalan kaki, pakai baju budak anak raja, jalan gitu. Budaknya udah ketakutan, dia udah tapi perintah kan, majikan ikut sampai tengah jalan, belum nyampe ke guru, udah ke tengah jalan, ngelihat ada orang mau jatuh ke kendaraannya mau jatuh gitu ke kubangan ke air. Kaget, stop, jatuh gitu. Kagak jatuh tuh orang ngambang gini. Ya udah bisa gitu, udah bisa begitu, stop katanya. Stop spontan, ngambang antara air sama kendaraan yang nggak jadi jatuh. Udah sampai ke level itu, belum nyampe ke gurunya. Akhirnya jalan lagi sampai di pinggir laut. Dia duduk-duduk di pantai gitu kan, istirahat tapi capek jalan jauh, kota sampai ke kota yang gurunya kan. Di pinggir jalan istirahat bajunya sobek ya kan. Baju budaknya itu kan udah lusuh. Jadi lagi karena jalannya jauh ada yang sobek di tempat auratnya, ya kan mesti dijahit. Dijahit sama dia, dijahit gitu yang sobeknya. Orang zaman dulu mah kalau jalan kan komplit ya, ada ini yang perlu keperluan lah. Zaman kita kan keperluannya beda, tapi orang kita zaman sekarang bawa ini. Kalau orang itu zaman dulu bawa itu perlengkapan semuanya, bawa dijahit itu bajunya supaya kan sholatnya supaya sah kan. Kalau ada buka auratnya tempat itu nggak boleh kan sholatnya. Dijahit lagi jahit di antara pasukan anak kerajaan lewat menteri gitu kayak atau gimana gitu, kerajaan lewat di pantai itu juga lewat melihat ngelewatin daripada Ibu Rohana udah pakai baju biasa gitu kan, udah pakai baju warga lewat. Tapi kan namanya orang kerajaan kenal, kaget itu yang di kendaraan yang lagi dikawal rame-rame itu dengan kendaraan mewah dan semuanya itu, pas lihat nih kayaknya kenal, berhenti tuh menterinya, berhenti anak buah bapaknya ya kan. Tuan ini kan tuan namanya apa, putra raja ya kan, putra raja. Kenapa gini? Kenapa di sini? Kenapa begini? Apakah begini gitu kan? Diem aja, dia diem nggak dijawab, diem aja. Apa katanya? Ente mau apa yang perlu bisa anda lakuin gitu kan? Diem aja, nggak dijawab, diem. Ini Google kan, udah sono pergi, ada lagi kerajaan tinggal apalagi ente, kerajaan aja tinggal apalagi ente, karena anak buah bapaknya. Kerajaan ditinggal. Akhirnya dia pukul diem. Lagi jahit, dilempar tuh jarumnya ke laut. lempar ke laut. Dilempar ke laut. Ini ngelihat ini nggak jawab. Pertanyaan semua nggak jawab. Dilempar ke laut jarumnya. Habis itu dia teriak, jarum gitu, teriak. Udah dilempar, teriak jarum. Itu ikan beribu-ribu keluar ke pantai. Itu dengan moncongnya bawa jarum dari emas. Semuanya datang gitu, dia mau pilih yang mana. Dia
Yang cuma nunjukin doang, lihat, Anda nggak butuh main deh. Kalau Anda mau nih lihat nih katanya. Nih, ikan dengan beribu-ribu macamnya bawa jarum di muncungnya dari emas, dari laut. Akhirnya udah pergi dia tinggalin dengan kata ini Ibrahim bin Adham. Nanti kita bahas apa kata Sulaiman Al-Khawas, siapa Sulaiman Al-Khawas, siapa Ibrahim bin Adham, guru-guru di antara silsilah gurunya Imam Ghazali. Insyaallah akan kita bahas siapa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا محمد إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بشيرتي وسمعي ومكنتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني دون فكري لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفرني ذنوبي وذنبي وتنزلني بكل حال وهمات تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول الرسول صليت يسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحكيم بتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهمني بهم وذرياتي وشيعتي وجدتي بفضلك بشر الحسن الخواتم وبالرحمة الخلد بدار من الأولى صلاة وتسليم ورضوان للتاج إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة الحمد لله